Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent part 24. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian mendapatkan teknik Purple Body Refining dari Martial Pavilion, dan saat membacanya, dia menemukan sebuah tanda misterius, tanda ruang. Dan saat Yetian memakai bakat ruang, dia berpindah ke sebuah ruangan gelap. Di dalamnya ada sosok misterius yang sudah menunggu pewarisnya. Yetian kaget melihat orang di depannya ini. Dengan skill copy, Yetian bisa melihat status orang di depannya. Dia manusia dengan julukan Divine Immortal of the Striking Standard dengan bakat kultivasi yang tanda tanya. Dia punya bakat petir tingkat transcendent, bakat engraving tingkat menengah, bakat kekuatan tingkat apex. Semua bakat itu tidak bisa dikopi sama Yetian. Akhirnya kau datang, pewarisku, kata orang ini yang sebelumnya aku kira perempuan. Tapi di translate versi Inggris, Yetian memanggil orang ini sebagai he atau laki-laki. Dengan mata sipitnya, Divine Immortal mengenalkan dirinya. Aku adalah Divine Immortal of the Striking Thunder. Sementara itu di tempat lain, ada kuda yang berlari dengan cepat. Ada pria juga yang menungganginya tampak tergesa-gesa dan menuju ke suatu tempat. Sementara itu di kediaman keluarga Yun, ternyata pria berkuda itu menuju ke sini dan menghentikan kudanya tepat setelah sampai. Setelah itu dia turun dari kuda dan mulai berlari dengan terburu-buru untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Yun. Dia berteriak, "Aku menemukannya, Nona." Nona yang dia maksud adalah perempuan yang sedang bermeditasi. Orang ini melanjutkan, kalau yang dia temukan adalah orang dari keluarga Yue. Dia menjelaskan saat berada di Secret Realm dibuka, hanya keluarga Yue yang membawa orang dari luar, dan nama orang itu adalah Yetian. Nona di depannya membuka mata dan ternyata itu adalah Yun Feng. Dia akhirnya tahu siapa nama orang yang mencuri hartanya di Secret Realm. Yun Feng berdiri. Apa latar belakang orang itu? Kenapa dia mempunyai hubungan dengan keluarga Yue? Kata orang di depannya, dia tidak tahu secara spesifik hubungan mereka itu. Tapi Yue Ling membawa Yetian ini dari Akademi kelima di Lin Hai Base. Tapi dia juga menemukan informasi baru. Yue Ling berhasil menembus rank Grandmaster malam sebelumnya. Yun Feng kaget saat mendengar kabar itu. Apa kau bilang? Yue Ling naik ke Grandmaster? Apa kau yakin? Orang di depannya ini sangat yakin dan mengatakan itu benar. Dan semua orang di Mulhai Base pasti sudah mendengar kabar ini juga. Semua orang mengatakan kalau Yue Ling adalah generasi muda nomor 1 di Mulhai Base. Yun Feng berjalan mendekati pria itu yang tidak henti-hentinya berbicara. Dia bertanya, apa kau senang dia naik ke Grandmaster? Orang ini langsung panik saat dia salah bicara di depan nona muda dari keluarga Yun. Yun Feng segera menendang orang itu dan menyatakan kalau dirinya ini adalah jenius nomor 1 di antara para generasi muda. Ingatlah itu. Orang ini tersungkur dan langsung menyetujui perkataan nona mudanya yang menjadi nomor 1. Yun Feng bilang ke orang ini, kalau sudah tidak perlu menyelidiki masalah ini lebih lanjut dan kerja orang itu sudah selesai. Yun Feng akan menemui Yetian secara langsung dan kalau Yetian ini benar-benar mencuri inti vital energi miliknya, maka bahkan keluarga Yue tidak akan bisa melindunginya. Kita kembali ke Yetian yang masih ada di ruang milik Divine Immortal Thunder. Dia bilang bisa masuk ke sini itu mau menandakan kalau Yetian mempunyai kemampuan. Aku yang kau lihat di sini adalah proyeksi yang aku tinggalkan dengan menggunakan talent engraving. Yetian kaget, hanya sebuah proyeksi. Sebenarnya orang ini seberapa kuat dan levelnya apa? Apakah dia ada di level King? Sudah cukup basa-basinya. Ayo kita langsung saja ke intinya. Yetian melotot kaget saat tiba-tiba dia terjatuh seakan tidak ada pijakan di kakinya. Itu adalah aura tekanan kuat yang membuatnya langsung panik. Orang di depannya ini hanyalah proyeksi saja.
Tapi kenapa rasanya dia ini lebih kuat dari King Yunhee? Divine Immortal Thunder berjalan mendekat. Sekarang biar aku melihat. Apa kau pantas untuk menerima warisanku? Divine Immortal Thunder mengarahkan kipasnya ke kepala Yetian. Dan setelah itu muncul energi biru yang aneh. Divine Immortal ternyata bisa melihat talent apa saja yang dipunyai oleh Yetian. Mulai dari bakat kecepatan, bakat pertahanan, bakat ketahanan. Tapi setelah itu Divine Immortal melotot kaget. Dia bingung dan bertanya, bagaimana bisa kau punya sangat banyak bakat seperti ini? Yetian tersenyum, tidak kusangka kau sudah menemukan rahasiaku. Yetian berdiri dan bilang tidak menyangka, kau bahkan bisa melihat bakatku. Divine Immortal bilang Yetian tidak perlu khawatir. Mempunyai banyak bakat memang aneh, tapi di dalam kultivasi semua orang mempunyai keberuntungan dan kesempatannya sendiri-sendiri. Dan juga aku tidak tertarik dengan rahasiamu itu. Yetian bertanya balik ke Divine Immortal. Apa itu tentang pewaris dan apa level kultivasi orang di depannya ini? Dia menduga kalau Divine Immortal Thunder bukanlah King level. Aku sudah bilang, aku tidak tertarik pada rahasiamu. Jadi kau juga tidak perlu tertarik dengan rahasiaku. Bisa menemukan jejak yang aku tinggalkan di gulungan rahasia, itu menandakan kau pasti punya bakat langka yang disebut bakat ruang. Divine Immortal mengatakan hanya memberikan beberapa masukan untuk juniornya yang berbakat. Dan kebetulan Yetian punya banyak bakat yang langka, yang cocok dengan kebutuhannya. Jadi aku memikirkan cara yang lebih cocok untuk membantumu naik ke level Grandmaster. Yap, ini orang laki-laki. Maaf, aku sebut dia perempuan di part sebelumnya. Lanjut, Yetian bertanya, cara yang lebih baik untuk membantuku. Divine Immortal membenarkan, kau itu punya banyak bakat, tapi mereka terlalu beragam. Hal yang paling fatal adalah kau mempunyai banyak bakat tingkat rendah sampai menengah. Dalam pertarungan sesungguhnya, pertarungan antara hidup dan mati, orang kuat hanya akan menggunakan bakat tingkat apex. Jika kau menggunakan bakat tingkat rendah saat dalam pertarungan, maka hasilnya akan buruk bagi Yetian. Yetian pun membenarkan itu. Dia tahu kalau menggunakan bakat tingkat rendah di sebuah pertarungan hidup dan mati, hasilnya akan sangat fatal. Sepertinya aku harus berhati-hati saat mengcopy bakat ke depannya. Kesimpulan yang bagus dari Yetian. Divine Immortal Thunder mengatakan semakin banyak bakat tingkat rendah yang Yetian punya, maka semakin terbatas perkembangan Yetian. Jadi kalau ingin naik tingkat, maka hanya ada satu cara. Tingkatkan semua bakatmu itu ke tingkat apex. Yetian kaget mendengar itu. Meningkatkan semuanya ke tingkat apex. Apa itu bahkan mungkin bisa dilakukan? Selama kau punya pengalaman pertarungan menggunakan bakat tersebut, maka kau bisa meningkatkan level bakatmu. Dan aku akan membantumu untuk satu ini. Divine Immortal menjentikkan jarinya. Dan setelah itu tempat itu berubah menjadi sebuah tempat yang seperti kuil kuno. Engraving Special Room. The Room of the Reverse Flow. Yang artinya ukiran ruang spesial. Ruang aliran terbalik. Yetian melihat ke sekitarnya dan baru tahu kalau masih ada ruang lain di sini. Kecepatan waktu di ruang engraving ini berbeda dari ruang dan waktu di luar sana. 1 jam di luar setara dengan 1 bulan di ruang engraving. Yetian kaget mendengar itu. 1 jam di sini sama dengan 1 bulan di luar. Itu benar. Tapi ini hanya untuk satu kesempatan saja. Kalau Yetian memilih untuk meninggalkan ruang ini sekarang atau nanti, Yetian tidak akan pernah bisa masuk lagi. Yetian memejamkan matanya. Hal terpenting sekarang untuknya adalah naik ke level Grandmaster. Kalau masalah inti vital energi itu benar-benar diketahui oleh keluarga Yun, seperti yang dikatakan oleh Yue Ling, maka kalau Yetian naik ke tingkat Grandmaster, Yetian pasti bisa melindungi Ye Yu adiknya.
Yetian dengan yakin mengatakan, aku memilih akan tinggal di sini dan meningkatkan bakatku. Defense Immortal tertawa dan memuji keputusan cerdas dari Yetian. Tapi suara itu hanya sebuah suara di kepala Yetian. Sosoknya sudah hilang. Yetian tidak bisa melihat sosok Defense Immortal dimanapun. Kalau kau beruntung, maka kau bisa naik ke tingkat King level di masa depan. Dan saat itu kau pantas untuk melihat tubuh asliku. Yetian menatap langit-langit. Level King ya. Divine Immortal bilang akan mengirim lawan yang cocok untuk Yetian. Saat itu muncul kaki monster ukuran besar. Bertarunglah sekuat tenagamu. Monster raksasa dengan tubuh motif ungu muncul di depan Yetian. Yetian kaget saat melihat lawannya ini adalah Beast level Grandmaster. Beast itu sudah menyiapkan sebuah serangan dengan tangan besarnya. Yetian dengan cepat memakai bakat kecepatan dan melompat menjauh dari jangkauan serangan Beast besar itu. Tapi dia terkejut saat melihat kecepatan Beast itu yang begitu cepat. Tidak dia duga dan Yetian terkena sapuan Beast tersebut. Yetian terlempar dan menabrak tembok. Yetian terjatuh dan masih bisa berdiri. Beast ini sangat kuat. Yetian mengusap pipinya yang terkena tamparan. Yetian mengingat kalau tadi jam 12 malam dia masuk ke ruang engraving ini. Jadi masih ada setidaknya 6 jam sebelum pagi hari. Artinya Yetian mempunyai 6 bulan di sini. Karena kalau Yetian tidak keluar sebelum pagi, Yeyu yang melihat Yetian tidak sadarkan diri di dalam kamarnya akan sangat cemas. Jadi aku harus menyelesaikan ini dalam setengah tahun. Yetian mengeluarkan senjatanya dan siap untuk melakukan ronde kedua melawan Beast tingkat Grandmaster. Beberapa saat setelahnya di luar ruang engraving, terlihat matahari sudah mulai terbit dan ayam mulai berkokok untuk membangunkan para manusia yang masih tidur. Di pasar pagi hari, masih pagi hari, tapi para pedagang dan para pembeli sudah membanjiri pasar. Seperti pedagang yang satu ini, sedang mempromosikan ramuan penyembuhan yang dia jual. Katanya masih segar. Ada bapak-bapak berkumis ke tokonya dan bertanya berapa harganya. Kata si penjual itu sangat murah, harganya hanya 5 koin emas. Selain itu, ada juga 2 orang dengan tubuh berotot yang memamerkan buruannya. Kata yang rambut oranye, mengesankan. Kau benar-benar menangkap dan mengalahkan seekor Silver Moon Wolf. Si rambut hitam sangat bangga dengan dirinya sendiri karena dia rela bergadang hanya untuk bisa mengalahkan hewan satu ini. Sementara itu di apartemen yang masih belum ada tanda-tanda menyala. Di dalam ada Yeyu yang masih terlihat tidur pulas di kasurnya. Dan dalam tidurnya Yeyu selalu memanggil nama kakaknya. Xiaojin dan Xiaozi pun tampak masih tertidur di bantal putih kesayangannya. Keduanya tampak akrab dan tidur bersama. Selain mereka, di kamar lainnya terlihat ada Yetian yang tergeletak di lantai dengan memegang sebuah gulungan dari keluarga Yun. Yetian masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Dan ini yang dia lakukan di ruangan engraving. Yetian tampak masih bertarung dengan monster tingkat Grandmaster. Yetian menghindar dan mengatakan kalau monster ini sudah masuk ke mode Berserk, mode mengamuk. Tampak rambut Yetian sudah sangat panjang karena sudah berjalan 6 bulan dia di sini. Yetian memakai bakat kekuatan yang sudah dia tingkatkan sampai apex dan Yetian dengan mudah memberikan pukulan ke tubuh monster yang ukurannya sangat besar itu. Dampak serangannya sangat kuat, sampai monster besar itu terdorong jatuh dan tersungkur ke tanah. Yetian mendarat dengan baik di lantai dan mengatakan, sudah waktunya mengakhiri semua ini. Karena semua bakat tipe pertarunganku sudah meningkat semua. Ini adalah status Yetian saat ini. Kultivasinya sudah di tingkat transcendent, bakat kecepatan, pedang tipe pisau, bayangan, regenerasi, pertahanan, dan ketahanan. Semuanya sudah ditingkatkan sama Yetian sampai ke tingkat apex. Sementara bakat ruang masih ada di tingkat menengah. Dan bakat pencari harta karunnya juga masih di tingkat tinggi.
Monster ini mengambil batu besar di bawah kakinya dan mulai melemparkan batu besar itu ke Yetian. Yetian yang melihat itu menyiapkan bakat berpedangnya dan melemparkan belati itu ke arah batu-batu yang dilemparkan oleh monster beast tingkat Grandmaster. Maju, katanya sambil memakai Apex Tier bakat berpedang Sword Control, Chaotic Slash. Tebasan cepat dan kuat Yetian dengan mudah menghancurkan semua batu yang dilemparkan lawannya. Setelah semua batu itu hancur dan berjatuhan, Yetian menarik kembali belatinya dan menyiapkan sebuah serangan. Rasakan ini. Yetian dengan cepat melompat dari tempatnya dan bergerak sangat cepat menuju ke arah lawannya. Monster ini hanya bisa kaget melihat kecepatan Yetian dan hanya terdiam. Saat Yetian sudah memakai bakat bayangan, Shadow Kill, kata Yetian yang sudah memberikan tebasan kuat untuk mengalahkan monster tersebut. Dan terlihat tubuh monster itu terluka parah dan keluar banyak sekali darah. Kemungkinan sudah kalah. Yetian sangat senang melihat itu. Dia tersenyum. Hahaha, aku akhirnya menang juga. Dan juga kemenangan Yetian ini tepat pada saat di luar sana matahari sudah sepenuhnya memperlihatkan dirinya. Dan mungkin adiknya Yeyu juga sudah bangun. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Maaf kalau lama, karena manhwa ini update-nya kadang-kadang seminggu, kadang 1 bulan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.